غفور يوم فيه أحل الله فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام والمسلمين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على الدين. ويا رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 الله أكبر. ما ضحى المسلمون ابتغاء مرضات الله. الله أكبر. ما فارقوا أولادهم وأهلهم حبا لله. الله أكبر. ما حامت أرواحهم شوقا إلى زيارة رسول الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الملك القهار. أحمده سبحانه وتعالى على نعم تتوالى كالأمطار وأشكره على مترادف فضله المدرار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد أفضل من حج واعتمر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وإن شاء الله من تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد شريف جليل رفع الله تعالى قدرته وأظهر وسماه يوم الحج الأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والمسلمات وجمرة المؤمنين والمؤمنات جماعة صلاة Idul Adha rahimakumullah. Gemat takbir, gemat tasbih, gemat tahmid dan gemat tahlil dikumandangkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menegaskan kepada bahwa kita semua adalah makhluk-makhluk kecil yang tidak berdaya. Kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala aktivitas dan kegiatan
kegiatan kita di dunia ini. Dan oleh karena itu, sebagai bentuk rasa syukur tersebut, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha maksimal untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari raya Idul Adha adalah hari besar yang berbeda dengan hari-hari besar lainnya bagi umat Islam. Sangatlah syarat dengan nilai sejarah perjuangan dan pengorbanan. Perjuangan ibadah haji yang pertama kali dikumandangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan sejarah kurban yang melibatkan keluarga teladan sepanjang zaman. Ibadah haji dan ibadah kurban keduanya merupakan amaliyah yang utama, amaliyah Islam yang utama yang memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat layak untuk dikaji dan dimiliki serta dipahami dari masa ke masa. Karenanya keduanya hadir di penghujung kalender ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Dzulhijjah, sebagai cermin dan puncak pengabdian seseorang di hadapan Allah agar tampil manusia muharram, dalam arti manusia yang dihormati dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap awal tahun Hijriah dengan datangnya bulan Muharram. Amalan ibadah haji dan ibadah kurban sesungguhnya merupakan simbol dan cermin pemersatu umat yang sangat ideal di tengah persatuan umat yang semakin rapuh dan pudar sekarang ini. Umat sangat mudah dipecah belah dengan pancingan ekonomi, pancingan politik dan sosial. Terasa bahwa umat harus kembali memahami eksistensi dan jati diri mereka. Inilah momentum dan saat yang tepat untuk menata kembali persatuan dan kesatuan yang memang hanya dimiliki oleh umat Islam. Mulai dari wahdatul akidah, persatuan akidah, wahdatul harakah, kesatuan gerak dan aktivitas, wahdatul syiar, kesatuan siar, dan wahdatul ghaya, kesatuan cita-cita dan tujuan. Betapa perjalanan ibadah haji dan amaliyah kurban banyak memberi pelajaran bagi cita-cita persatuan umat. Dengan ibadah kurban, masing-masing berusaha untuk berbagi sesuatu yang mahal kepada saudaranya yang membutuhkan. Demikian juga sepanjang prosesi manasik haji, mereka serentak menyatu dengan khidmat dalam aktivitas yang sama, secara bersamaan, di tempat yang sama, pada waktu yang sama, dengan mengenakan pakaian yang sama, dan juga dengan tujuan yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan syariat haji melalui lisan kekasihnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa'adzim fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amir liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa aqimul ba'isal faqir. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang lurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebagian lain berikan untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Nilai spiritual ini secara aplikatif dapat digali dari awal prosesi haji. Ibadah haji seperti juga ibadah lainnya diawali dengan niat lillah, sambil terlebih dahulu menanggalkan seluruh atribut pakaian yang seringkali menunjukkan dan menampilkan identitas dan status sosial seseorang. Dan ia harus rela mengenakan pakaian
Karena tidak disangkal lagi bahwa pakaian menurut kenyataannya antara lain sebagai pembeda antara seseorang atau kelompok tertentu dengan yang lainnya. Perbedaan ini seringkali menghantarkan kepada perbedaan status sosial, ekonomi, politik, dan profesi, juga pengaruh psikologis bagi pemakaiannya. Dengan pakaian yang sama, setiap jamaah akan merasakan persamaan, baik persamaan akidah, tujuan dan cita-cita yang harus dicapai bersama-sama tanpa melihat ras, suku bangsa, dan perbedaan lahiriah lainnya. Sehingga seharusnya jamaah haji dipengaruhi oleh pakaian yang melekat di tubuhnya saat ia menyempurnakan manasik haji. Betapa indah fenomena ini yang melambangkan kesamaan langkah dan tujuan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa. Puncak dari amaliyah haji adalah wukuf di Arafah. Disinilah setiap jamaah akan lebih merasakan kesatuan hati dengan sesama jamaah lainnya. Mereka bersama-sama bersujud, berzikir, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diingatkan akan kesejatian dirinya dan akhir dari perjalanan hidupnya. Begitulah nantinya mereka akan dikumpulkan dan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka kerjakan selama hidup mereka. Kembali kesadaran mereka terusik setelah sekian lama menyombongkan diri di hadapan manusia. Mereka larut dalam tafakur, tadarru, dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki episode baru kehidupan yang penuh dengan kesetiakawanan, pengorbanan, ketinggian moral, dan suasana kedamaian yang sesungguhnya di bawah bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam ibadah kurban, kembali Nabi Ibrahim tampil sebagai manusia pertama yang mendapat ujian pengorbanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia harus menunjukkan kekuatannya, dia harus menunjukkan ketaatannya yang totalitas dengan menyembelih putra kesayangannya yang dinanti kelahirannya sejak lama. Hal tersebut terekam dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah dan apa pendapatku. Anak beliau Nabi Allah Ismail alaihissalam menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Begitu lazimnya seseorang akan diuji dengan apa yang paling ia cintai dalam hidupnya, sehingga akan tampak loyalitas dan totalitasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk sampai kepada puncak ketaatan yang total kepada Allah dalam koridor semangat pengabdian yang ditunjukkan dengan kesiapan berkorban dengan apa yang paling dicintainya, tentu melalui proses panjang tarbiyah rabbaniyah seperti yang diabadikan dalam Al-Quran dalam salah satu ayatnya dalam bentuk doa yang berupa harapan sekaligus cita-cita agung hamba Allah yang mulia sang Khalilullah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan agar mereka menjadi orang yang bersyukur. Ayat ini menggambarkan bagaimana proses ibadah kurban melalui tahapan pendidikan keluarga yang tidak singkat. Paling tidak terdapat 4 metode pendidikan keluarga yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan
dalam doa yang disebutkan olehnya dalam ayat tersebut. Yang pertama, Nabi Ibrahim tidak menempatkan keluarganya di sembarang tempat, melainkan di dekat Baitullah. Penempatan ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan sebagai pertanda bahwa sejak awal Nabi Ibrahim sangat memperhatikan lingkungan tempat tinggal keluarganya. Beliau ingin mengkondisikan keluarganya agar senantiasa dekat dengan Baitullah. Sangat berbeda dengan anak-anak zaman sekarang yang lebih akrab dengan tempat-tempat hiburan, wisata dan belanja yang mungkin juga dicontohkan oleh para orang tua mereka, sehingga masjid atau musola merupakan tempat yang asing bagi mereka. Alih-alih semangat ketaatan dan kesederhanaan yang ditularkan, malah budaya konsumtif yang melalaikan dan menjauhkan dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, meskipun keadaan sekeliling tempat tinggal keluarganya adalah tempat yang sangat tandus, kering, dan tidak ada tanaman dan tumbuhan, namun yang diminta oleh Nabi Ibrahim pertama kali adalah agar keluarganya dijadikan orang-orang yang mampu mendirikan sholat. Sebuah permohonan yang jarang dikumandangkan oleh para orang tua dan para pendidik sekarang yang lebih kental dengan material oriented, lebih menekankan urusan materi ketimbang ibadah. Karena yang terpenting dalam kehidupan seseorang adalah fondasi spiritual dan moralitas, sehingga ia memiliki ketahanan emosial yang baik dalam kondisi dan suasana yang sukar sekalipun. Ketiga, doa Nabi Ibrahim berikutnya adalah jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka. Beliau sangat berharap bahwa keluarganya menjadi orang-orang yang dicintai oleh masyarakat, dan sebuah keluarga akan disegani oleh masyarakat manakala tampil dengan akhlak dan perilaku yang terpuji dan bisa memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat. Dan yang keempat, Nabi Ibrahim akhirnya menutup doanya dengan permohonan yang bersifat materi, dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Permohonan ini secara logika menyaring umumnya masyarakat dalam berdoa. Biasanya doa mohon rezeki akan ditempatkan di urutan pertama, bukan terakhir. Tetapi tidak dengan Nabi Ibrahim. Dan ternyata rezeki yang dia mohonkan untuk keluarganya adalah agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rumusan metode pendidikan ala Nabi Ibrahim alaihissalam yang mampu menghantarkan mereka menjadi keluarga teladan sepanjang zaman yang diabadikan dalam Al-Quran. Keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa sekaligus tampil sebagai pemeran utama dalam syariat ibadah haji dan ibadah kurban yang merupakan simbol dari semangat pengorbanan dan persatuan. Dengan momen Idul Adha ini, semoga akan lahir keluarga-keluarga Ibrahim yang kental dengan nilai perjuangan dan pengorbanan dan kemaslahatan umat. Dan dari individu Ibrahim akan lahir keluarga-keluarga Ibrahim. Dari keluarga Ibrahim akan lahir masyarakat Ibrahim. Dengan hadirnya mereka diharapkan terciptanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. سلم وبارك وعف اللهم صل وسلم وزد وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين.